Alhamdulillah allazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur summa allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Salatan wassalaman ala nabil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah zalika huwal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara pimpinan cabang Muhammadiyah Kota beserta ortomnya serta keluarga Muhammadiyah cabang Kota Garut yang senantiasa mengharap ridho Allah. Bersyukur pada siang ini, sore ini kita dipertemukan oleh Allah untuk senantiasa berupaya mewujudkan silaturahmi atau silaturahim terkhusus di keluarga Muhammadiyah. Silaturahmi atau silaturahim sudah jadi budaya di negara kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun budaya wujud silaturahmi itulah yang selalu menjadi persoalan dan permasalahan. Wujud silaturahmi itulah yang mendorong setiap lini kekuatan di negara kita ini untuk menyelenggarakan acara-acara seperti hari ini. Pengajian yang dilakukan berbeda sekali pola pengajian yang dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah dengan pengajian-pengajian yang diselenggarakan oleh majelis taklim umumnya. Kenapa? Karena memang berbicara persyarikatan, berbicara Muhammadiyah itu terikat oleh jembatan rasa antara pimpinan dan anggota, antara pemilik amal usaha dengan para pengelola dan para pelaksana. Pengajian di majelis taklim tidak banyak aspek yang harus disentuh kecuali bingkai yang harus ada pada jamaahnya. Oleh karena itu jangan aneh, dan itu berbeda ketika misalkan saja pengajian hari ini ada prakata pimpinan cabang, ada prakata pimpinan daerah begitu. Wah, kalau diundang juga pimpinan wilayah, nanti dari pimpinan wilayah gitu. Sehingga memang ustadznya cukup saja 15 menit ngajinya. Karena para pimpinan itu adalah kepala-kepala ustadz. Nah, gitu ya. Namun saya sudah bergembira ketika saya menyiapkan diri 15 menit. Tapi ternyata karena kemarin waktu saya dikontak, acara dimulai sekitar 1:30 sampai asar. Wah, saya bilang waktu lila teuing begitu ya. Nah, sekarang lihatnya berarti kalau ke asar kita sekitar ada 40 atau 35 menit. Maka barusan sambil jalan saya yang tadinya menyiapkan untuk 15 menit, saya harus putar otak, harus kali 2 minimal. Nah, gitu.
Karena itu slide-nya saya cuma satu saja. Oh, ini bukan slide ini. Ini rupanya saya ya. Jelas nggak di sana? Ya di sana nggak jelas, yang ini juga nggak jelas kan? Nah, yang jelas kalau berhadapan langsung, tapi harus berjuang sedemikian rupa. Nah, ini ada slide-nya satu, ini gambar. Saya kira gambarnya terlihat, tetapi secara detailnya tidak mungkin terlihat. Nggak apa-apa, yang penting ada gambar. Nah, karena ini diwakili dengan handphone, nanti mungkin bisa di-share oleh panitia. Karena katanya ternyata di Garut Kota ada majelis tafakur gitu ya. Nah, jadi ini ada saingan majelis zikir ya. Ibu dan bapak sekalian, tadi saya singgung tentang wujud silaturahim atau wujud silaturahmi, dan itu menjadi tantangan. Silaturahmi itu baru ada ketika mengembangkan kata saling yang positif dan menekan kata paling dalam konteks negatif. Misalkan saja apa yang dikembangkan kata saling yang positif itu? Saling menyapa, saling sebar salam, saling meringankan, saling mendoakan, saling memaafkan, saling mengunjungi bagi yang berkesempatan. Kata saling, dan seterusnya itu. Silakan nanti dilanjutkan di rumahnya masing-masing mau saling apa lagi. Tapi menekan kata paling yang konteksnya negatif, paling merasa paling baik, itu harus ditekan. Merasa paling cerdas, itu harus ditekan. Perasaan-perasaan paling yang negatif itu harus ditekan. Oleh karena itu, berkali-kali pengajian silaturahmi, ketika itu tidak ada, maka hampalah silaturahmi itu. Nah, yang kedua, ketika kaitannya dengan Ramadan, bahwa silaturahmi hari ini adalah pasca Ramadan, pasca Idul Fitri. Sebenarnya ketika menyebut kata Idul Fitri, dia berbicara tentang kembali ke makan pagi. Itu artinya Idul Fitri. Ternyata makan pagi itu bagian dari fitrah kita sebagai manusia. Namun itu bagian kecil. Maka berkembanglah Idul Fitri menjadi Idul Fitrah. Nah, ternyata ketika berbicara fitrah dalam terminologi Al-Quran, Allah menyebutnya walakina aksaronasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak tahu tentang fitrah itu. Pertanyaan kemudian, bagaimana supaya kita tahu tentang fitrah kita? Disitulah dibutuhkan yang namanya ilmu. Rasulullah dengan para nabi yang lainnya beragama itu berangkat dari hidayah. Namun kita umatnya tidak akan pernah sampai pada hidayah ketika tidak berangkat dari ilmu. Nah, ketika berangkat dari ilmu, maka konsekuensi pertanggungjawaban yang harus dihadapi berangkat dari ilmu, pada tataran tertentu akan terjadi perbedaan. Nah, gitu. Oleh karena itu, ketika Muhammadiyah melalui majelis tarjih ditanya apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam teknis ubudiyah, maka jawaban majelis tarjih itu karena ilmu. Jadi karena ilmu terjadinya perbedaan itu. Ketika Muhammadiyah sudah membuat kalender untuk 150 tahun yang akan datang, sudah diprediksi kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, kapan 10 Zulhijjah. Itu untuk 150 tahun sudah dibuat kalendernya.
Nah, lalu seperti tahun 2023 sudah disepakati, ditemukan tanggal kapan 1 Syawal itu kesamaannya dengan tahun miladiah. Maka ditemukanlah berdasarkan hisab wujudul hilal bagi Muhammadiyah, oh ini tanggal 21 April jatuhnya kemarin 1 Syawal itu. Namun berdasarkan hitungan wujudul hilal itu ternyata dia belum mencapai di atas 1 derajat. Maka konsekuensinya alat yang ada belum bisa melihat itu. Jadi geus dibejaan moal kadeuleu begitu. Itu ilmu itu. Namun karena aksarona layak lamun, kebanyakan orang tidak tahu dengan ilmu itu. Dan orang Indonesia itu orang yang amat sangat penasaran. Amat sangat penasaran. Mun digerowan ke ustadna anu saking penasaran can panggih jeung ustad eta datang ke pengajian. Tapi lamun geus pernah panggih jeung ustad eta sangeuk datang ke pengajian. Bisa begitu. Bisa terjadi seperti itu. Nah, namun kemudian tadi bener henteu eta teh moal katenjo gitu. Ternyata kebanyakan orang melihat teh bener euy teu katenjo. Bener Muhammad geus ngabenerkeun cek Muhammadiyah moal katenjo teh geus dibenerkeun moal katenjo. Nganda kuring mah tetep hayang ka tenjo gitu. Nah, ku Muhammadiyah dibejaan lamun ke hayang ka tenjo wayahna entong sarua jeung Muhammadiyah kitu geus dibejaan oge eta teh gitu. Kitu eta teh. Geus eta. Nah, ari nu geus loba elmuna, geus boga gelar profesor, malah jadi lieur. Tah eta ciri profesor lieur. Kamari aya viral rame. Terus cek PP Muhammadiyah teh dibejaan. Keun bae urang Muhammadiyah ulah nuturku ulah ngalayanan anu elmuna dangkal gitu. Ngagebeg PP Muhammadiyah sing horeng di Muhammadiyah loba keneh nu dangkal elmuna keukeuh ngalawanan jelema eta teh gitu tah. Nah, maka pertanyaan kemudian bagi orang Islam ilmu itu untuk apa? Nah, karena dikaitkan dengan Ramadan, saya baru tahun ini dari puasa mah rarasaan teh geus 60 tahun ya geus puasa saya teh. Panggih jeung Ramadan sekitar 60 tahun sudah. Karena usia saya sekarang mau masuk ke 66 tahun. Masih kritis. Moal lila deui hirup. Tapi mantan ketua PCM Garut Kota masih kene aya, berarti saya lila kene. Nyamannya saya heula teung-teuingeunna Allah teh gitu. Cuma cek Allah teh moal teung-teuingeun kuring mah mane boga semangat henteu. Nah itu urusan semangat. Maka di tahun ini saya mengangkat tema ini. Bahwa dari Ramadan itu bagaimana kita mengerti dengan Al-Qur'an. Nah itu. Bukan mengerti dengan mushaf Quran, tapi mengerti dengan Al-Quran. Ya, mungkin aya nu nembe ngupingnya. Naon bedana mushaf Quran jeung Al-Quran? Engke dina pangajian rutin dibahasna moal ayeuna. Mengerti dengan Al-Quran. Dalam hal apa? Dalam kedudukan dan fungsi Al-Quran. Itu harus mengerti kita. Bila kita sudah mengerti dengan kedudukan dan fungsi Al-Quran, maka 3 dimensi yang harus ada. Dimensi yang pertama adalah kita jalani hidup dan kehidupan bersama Al-Quran. Hidup dan kehidupan.
Kenapa pakai kata menjalani? Karena kata kunci dari hidup adalah gerak. Tandanya kita hidup, kita bergerak. Kenapa Muhammadiyah sampai hari ini masih ada? Karena Muhammadiyah menamakan dirinya gerakan. Di situ ada hidup. Sampai dunia berakhir, insya Allah Muhammadiyah masih ada. Masjid ini, saya tahunya ini Masjid Lio tiba lagi. Baru kamari kakara ngeh sing horeng namanya sekarang sudah Masjid Jamhari. Lalu terkenanglah siapa Jamhari Allahu Yarham. Maka mungkin sekian tahun yang akan datang dari yang hadir sekarang ada Jamhari yang baru. Mudah-mudahan nanti hasil musda munculnya ketua yang model Jamhari gitulah. Minimal modelnya gitu tak. Dari Jamhari hirup deui mah bener lompatan kan gitu kan gitu. Nah itu. Hidup diberi makna langsung, tetapi kata kehidupan ternyata begitu banyak definisinya. Hidup bergerak, namun kehidupan itu adalah terus dilalui oleh setiap orang silih berganti, dan ternyata ada dua alam kehidupan, ada kehidupan duniawi dan ada kehidupan ukhrawi. Ketika usia bertambah, jatah hidup berkurang, semangat tetap tinggi. Apa alasannya? Karena mau menyongsong kehidupan ukhrawi, artinya adalah kehidupan yang lain daripada yang lain. Berapa ribu manusia Muhammadiyah telah meninggal ketika mereka disepakati husnul khotimah. Mereka sekarang itu masih hidup di alam sana, cuma tidak bisa berkomunikasi dengan kita. Oh, di sini tuh jamaah masjid ini yang sudah lama meninggal. Dulu ada di sini namanya Panono. Subuh-subuh sok pangheulana di dieu. Ayeuna ge aya di ditu. Di alam sana bisa terpercaya mangga. Jadi bilih ibu, bapak, enjing anu miheulaan abdi gitu nya. Sok, dan kita bakal model kieu nyaksian gitu. Pilihanna mah hayang enggal-enggal teu gitu we. Kehidupan. Jadi jalani hidup dan kehidupan bersama Al-Quran. Kemanapun wajah menghadap, kemanapun kaki melangkah, dimanapun singgah, Al-Quran ada di dalam diri kita. Mushaf Al-Quran bisa rusak. Mushaf Quran bisa dipalsukan. Mushaf Al-Quran bisa dibeli. Mushaf Al-Quran bisa dicuri. Mushaf Al-Quran bisa dibakar. Tetapi Al-Quran tidak bisa seperti itu. Hiduplah dan jalani kehidupan dengan Al-Quran. Ketika dimensi yang kedua ada, kedudukan dan fungsi Al-Quran itu kemudian diposisikan sebagai pedoman. Ketika Al-Quran diposisikan sebagai pedoman, maka Al-Quran memandu. Apa yang dipandu oleh Al-Quran? Ada 4 poin penting. Itu yang dipandu oleh Al-Quran. Pertama, untuk menemukan hakikat diri kita, untuk menemukan fitrah kita, untuk menemukan potensi diri kita, untuk menemukan tugas, kewajiban, dan fungsi hidup kita. Al-Quran memandu menjawab itu. Maka disitulah orang bicara filsafat. Universitas Muhammadiyah sudah melebihi ratusan,
di atas 100 universitas Muhammadiyah, dan perguruan tinggi dengan nama tidak universitas mungkin sudah di atas 300. Namun pertanyaannya, kenapa di universitas Muhammadiyah tidak ada program disiplin ilmu filsafat dan kebudayaan? Padahal dua hal ini yang tidak akan pernah selesai dalam menjalani kehidupan. Filsafat dan kebudayaan. Filsafat sebagai metodologi. Filsafat sebagai metode menemukan kebenaran, bukan mencari kebenaran. Oleh karena itu, kenapa berislamnya orang Muhammadiyah menggunakan metodologi 3 hal. Pertama bayani, kedua burhani, ketiga irfani. Kapan menentukan satu Ramadan, 1 Syawal, 10 Zulhijjah, itu jelas ada di perintah dalam Al-Quran. Apa secara teksnya, secara bayaninya? Secara bayaninya, perhatikan perputaran bulan. Secara bayaninya, lihat putaran matahari. Maka kemudian secara bayani itu ada 3 ayat yang mendorong Muhammadiyah, yang melandasi Muhammadiyah. Kenapa menggunakan hisab? Karena ternyata surat Yunus ayat 5, surat Ar-Rahman ayat 5, surat Al-An'am ayat 97 itu mendorong kita untuk memposisikan matahari dan bulan sebagai alat memperhitungkan waktu. Itu Al-Quran. Dikompromikan dengan sunnah, ditemukan dari hadis ketika Rasulullah mengatakan kepada umatnya waktu itu, pada saat itu perhatikan tentang bulan, perhatikan tentang hilal. Di situ alat belum ada, kepandaian menghitung umat Nabi belum ada. Maka dikenalah dengan harus melihat itu. Ilmu berkembang, lalu bagaimana bicara melihat? Ibu bapak sekalian, tahadus binikmat saya, 2 tahun berjalan saya, sebulan sekali termasuk insya Allah besok hari, ke rumah sakit netra, rumah sakit mata. Setiap hari ke rumah sakit itu di atas 200 orang datang untuk konsultasi ke dokter, untuk melakukan tindakan tentang mata yang 2 ini. Matanya cuma 2, tetapi persoalan di 2 mata ini, Masya Allah, kasusnya bisa berbeda-beda. 2 tahun yang lalu saya sulit melihat yang hadir, maka saya pakai pandangan yang lain. Sekarang sudah mulai Pak Ismail bisa terlihat, dan semakin kelihatan semakin tua. Terus di sini juga kelihatan. Namun pada jarak berapa saya hanya bisa melihat, di luar itu tidak bisa lagi melihat lagi. Maka Muhammadiyah menjadikan kenapa konsisten dengan wujudul hilal ada 9 alasan. Ini yang tidak akan saya uraikan 9 alasan. Bagi yang punya HP bisa dibuka nanti di bah Google. Ada informasi 9 alasan mengapa Muhammadiyah tetap konsisten dengan wujudul hilal. Itu soal penglihatan. Pantas Al-Quran menyebut 3 komponen utama yang ada di dalam diri kita: as-sam'a, al-absor, al-af'idah. Ini 3 potensi utama. As-sam'a tidak berbeda. Itu semua sepakat
soal pendengaran. Al-absor tidak ada masalah, itu semua soal penglihatan. Tapi ketika sampai pada al-afidah, ini akan terjadi perbedaan pemahaman. Mushaf Al-Quran sampai hari ini ada yang menerjemahkan hati, ada yang menerjemahkan dada. Namun setelah diteliti dengan keilmuan, afidah itu adalah otak secara keseluruhan. Dan itu semua ada di kepala. Saya pernah diskusi dengan Pak Ayat Dimyati Allahyarham, mantan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Ketika orang mengatakan manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani bisa diraba, bisa dipegang, bisa dilihat dengan kasat mata. Pertanyaan saya, di mana ruhani adanya? Waktu itu Pak Ayat terdiam. Pak Ayat hanya bisa mengatakan ruhani itu merasuk ke dalam semua sel-sel darah. Tapi di mana itu pusatnya ruhani? Saya bilang. Pak Ayat mengatakan, menurut Pak Agus di mana? Saya berkesimpulan, ruhani itu semuanya berpusat di otak. Hanya sampai situ diskusinya, tidak berlanjut. Bila ibu bapak pun penasaran, nah hanya ente di otak, mangga bedah mastakana masing-masing. Dari aspek benda, dari aspek fisik, ibu nggak usah membedah kepala kita, bapak nggak usah membedah kepala kita. Lihat yang namanya otak sapi, lihat yang namanya otak hewan yang lain. Disebut gumpalan daging, bukan. Disebut gumpalan gaji, bukan. Lantas apa dia? Jenis apa itu? Ternyata ketika orang senang dengan pepes otak, itu nikmatnya bukan main. Nah, begitu saya ada di Masjid Jamhari, saya ingat senior saya Munawir Rifadi itu paling senang tentang gulai otak gitu. Itu enaknya bukan main. Lalu kata orang kesehatan, awas itu kolesterol. Wah itu. Oke, bagi orang-orang yang sudah kelebihan kolesterol, hati-hati dengan makan otak-otak seperti itu. Ruhani ada di situ semua. Boleh-boleh saja kita menduga seperti itu. Dan itu bisa terjadi perbedaan. Kolbu yang biasa disebut hati bukan lagi di sini. Dan sodrun yang biasa lagi disebut dada bukan daerah sini. Semua ada di sini. Namun dia bisa berakibat kepada seluruh organ-organ yang ada. Ilmu meneliti seperti itu. Bila ibu bapak berkesempatan nanti punya buku, namanya buku itu untuk orang umum, Ensiklopedi Tubuh Manusia. Semua diterjemahkan komponen-komponen yang ada di lapisan otak manusia. Tapi ada yang menarik yang tidak bisa diterjemahkan sampai hari ini. Namanya adalah lobus. Sampai hari ini disebut kata itu lobus. Jangan-jangan dia mengadopsi dari kata lub. Lalu ketemu nanti kata ulul albab. Ketemu nanti kata ulil albab. Lobus namanya itu. Dan ketika dibaca secara dalam, apa ciri-ciri lobus itu? Bagaimana sifat lobus itu? Subhanallah, itu sebagaimana yang diterangkan di dalam surat Ar-Ra'du ayat 19 sampai 22. Jadi kalau bicara ulul albab, bicara ulil albab, jangan berhenti di Ali Imran 190 sampai 194. Mulainya harus dari Az-Zumar ayat 17 dan 18.
Fabashir ibad allazina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana ulaika lazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Siapa sebenarnya orang yang pantas mendapat anugerah hidayah? Siapa sebenarnya orang yang pantas disebut memiliki akal sehat? Jawabannya, dia yang mau mendengarkan berbagai macam informasi dan metode, kemudian dia mengikuti yang terbaik secara cantik, secara indah, secara baik dari apa yang dia dengarnya, maka itulah yang pantas disebut orang yang pantas mendapatkan hidayah itu. Mengikuti yang terbaik. Itulah sebabnya terjadi ketika ibu bapak selesai ngaji, ustadz bicara 45 menit atau 30 menit atau berapa menit, lalu ibu bapak bubar dari pengajian. Ada orang yang tidak datang ke pengajian bertanya, ibu bapak, apa yang diterangkan ustadz tadi? Ibu punya akal sehat. Ibu bapak dengan cerdas menjawab dengan kalimat yang amat sangat singkat. Karena pertanyaannya apa yang diterangkan oleh ustadz, maka ibu bapak menyadari mendudukan diri bukan sebagai ustadz. Dijawab oleh ibu dan bapak, tanyakan saja pada ustadznya. Itu cerdas itu. Ibu bapak, ustadz tadi menerangkan apa? Tanyakan saja kepada ustadznya. Kan saya tanya ibu sama bapak, itulah jawaban saya karena saya ditanya. Liur nanya ke ibu jeung bapak mah marukan anak kuring teu pusing ngajawabna, kan gitu. Jadi ketika kita ditanya memang sulit mencari jawaban yang tepat, maka digunakan kecerdasan yang membangkitkan orang dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya lagi. Maka ketika ibu bapak dan saya menjadi itu, ibu dan bapak sedang jadi orang-orang manusia yang memang penuh dengan pertanyaan. Begitu ibu bapak datang ke dokter telinga, hidung, tenggorokan, lalu dokter THT itu dengan arifnya menjelaskan bagaimana keadaan telinga. Masya Allah, telinga yang cuma dua, tapi di dua telinga itu rajutannya, lapisan, bukan main. Mata yang dua itu ketika diterangkan bagaimana di balik mata yang dua ini, Masya Allah, itu semua sesuatu kita tidak bisa mengatakan lagi kecuali kalimat subhanallah. Bagi siapa yang mengucapkan subhanallah itu? Bagi orang yang berilmu. Maka karena kedalaman ilmunya, ar-rasihuna fil ilmi, pantas Allah memerintahkan, ya ayyuhallazina amanu, wahai anda sudah pantas menyebut diri anda orang yang telah mengaku beriman. Maka aku perintahkan, kata Allah, irka'u, rukulah kamu, wasjudu, sujudlah kamu, wa'budu robbakum, hambakan dirimu hanya kepada Rob kamu, waf'alul khaira, dan tetaplah kamu memperbanyak berbuat kebajikan. Dan kebajikan disebut di situ dengan kata khair, menarik lagi, menantang kita untuk bertanya tentang ma huwa khair. Apa ujung ayat? La'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi bagian orang-orang yang beruntung. Maka ketika ibu bapak saya sadar dengan itu, ketika sujud itu, surat Al-Isra 4 ayat terakhir bercerita, ketika mereka bersujud, rintihan dan jeritannya bergejolak di dalam pikirannya. Namun yang bisa dia ucapkan, yang dicontohkan oleh Nabi adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Tapi ketika ibu bapak saya itu lakukan dalam tahajud, dalam tarawih, berucap subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, apa kata Allah? Berlinang air mata mereka membasahi muka mereka.
tak keluar ucapan-ucapan rintihan dan jeritan yang lainnya, maka aku berikan pada mereka tambahan kehusuan. Ketika orang lain sibuk bagaimana melakukan sholat yang khusyuk, malah ibu bapak saya oleh Allah ditambah khusyuknya itu. Ketika orang sibuk ingin disebut orang yang khosyiin, ibu dan bapak dan saya malah ditambah oleh Allah kualitas khusyuknya itu. Kecerdasan Nabi membaca subhana rabbiyal a'la, kecerdasan Nabi mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, itu ada kecerdasan yang mensikapi firman Allah. Mereka berucap subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Hanya Allah yang tidak pernah inkar terhadap janji itu. Bila Allah hanya satu-satunya yang tidak pernah inkar pada janji, di luar Allah mereka adalah orang-orang yang sering inkar terhadap janji. Siapa mereka yang sering inkar dari janji itu? Kita adalah bagian di dalamnya. Di situ rahasianya kenapa Rasul mencontohkan ujungnya adalah minta ampun kepada Allah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana ketika dia if'alul khair? Maka ketika dia if'alul khair di bulan Ramadan, 3 amalan pokok yang tidak dia abaikan. Meningkatkan intensitas sholat sunnah. Yang kedua, meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Jadi tidak berhenti di hataman, tapi berinteraksi dengan Al-Quran. Disitulah sebenarnya yang namanya muhasabah. Muhasabah bukan dipimpin oleh seorang ustadz, lalu selesainya ustadz itu nangis, jamaah pun pada para nangis. Itu bukan muhasabah, itu adalah stres bersama. Muhasabah itu yang tadi, karena dia berinteraksi dengan Al-Quran. Allah sampai pertanyakan, Allah sampai tawarkan, bila engkau mau bersama Al-Quran, sepenuhnya engkau ikuti Al-Quran. Bila engkau mau setengah-setengah dengan Al-Quran, maka kata Allah, tidak ada lagi makna di dalam hidupmu. Itu yang menyebabkan, kata Allah, orang yang punya niat yang banyak, yang niat yang lurus, dia bersujud itu sehingga berlinang air mata. Itulah air mata anugerah. Ibu bapak saya tidak pernah mau bercucurkan air mata ketika bersujud. Itu menyebabkan Rasulullah di sujud terakhirnya, kenapa ditemukan berlama-lama sujud terakhirnya? Catatan penting, ketika Rasul itu sedang munfarid. Jadi kade hari jadi imam ulah nyiksa makmum. Ingat ka Rasulullah sujud berlama-lama, nya komo imam tetap wadai gawe ngan imaman unggul. Ari makmum kan begitu. Khutbah Jumat, nya khotib mah geus beres khutbah Jumat meureun bisa sare. Ari makmum, perhatikan kondisi makmum. Saya harus lihat jam juga ya. Asar 15.10 ya. Atau 15.7 di sini. 15:09. Saya harus berhenti di pukul 15. Pokoknya kudu eureun sameme panitia ngirim surat letik. Saya berlatih kematian husnul khotimah itu adalah kemanapun wajah kita menghadap, kaki kita melangkah, dimanapun kita singgah, siap-siap dihampiri malaikat dengan salam. Supaya malaikat sumping teh, ayeuna malaikat mohon mangga. Tapi kalau yang tidak siap-siap seperti tadi itu, datang surat letik, waktosna atau seep, ayeuna, nah itu kaget. Maka malaikat pun datang tidak dengan salam, tapi menginjak-injak dan membentak-bentaknya. Nauzubillah min dzalik. Di situ Muhammadiyah pegang bayani
tapi kemudian karena berinteraksi dengan Al-Quran, Muhammadiyah pun meningkat pada metode burhani, mencari konteks di balik teks itu. Maka Al-Quran tidak dibaca secara juz'iyah, tapi Al-Quran dibaca secara kuliah. Ketika menemukan satu kata kunci yang menarik, ternyata bukan di satu ayat tapi di sekian ayat, maka itu tuntutan membuat konsep kuncinya. Ketika bayani burhani sudah ketemu, maka ketika mau mengamalkan metode irfani yang harus ada, lakukan dengan kesucian jiwa. Mau menetapkan 1 Ramadan, 1 Syawal, 10 Zulhijjah, ketika itu harus berbeda. Terjadi dahsyat perang batin di karangan ulama majelis tarjih. Tapi ini harus ditetapkan, bukan egoisme, bukan egosentris, tapi ini persoalan ijtihad. Maka itu dilakukan oleh Muhammadiyah dengan irfani, bukan egosentris. Bukan mau minta fasilitas kepada pemerintah. Wong pemerintah yang suka minta fasilitas. Siapapun yang jadi pemerintah, sepanjang dia minta fasilitas, negeri ini tetap dikuasai oleh oligarki. Maka hati-hati nanti pemilu 2024 bila ada ya tage. Loh, memangnya Pak Agus moal aya teuing, pokoknya bila ada. Ada bila, ada jika, ada kalau. Saya menggunakan kata bila, bukan kalau, bukan kata jika. Naon bentena di pengajian kayak diteraskeun deui. Karena itu Al-Quran memandu tentang diri kita yang tadi. Yang kedua, maka Al-Quran memandu tentang ide dan gagasan. Ada pikiran. Ketika pikiran bergejolak, lalu disaring pikiran mana yang bersih, pikiran mana yang suci, pikiran mana yang masuk koridor qalbun salim, maka itu dibuatlah sebagai dalam bentuk tulisan. Maka namanya bukan ide lagi, tapi namanya adalah gagasan. Maka di Muhammadiyah disebutlah dengan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Itu ide dan gagasan. Dari situ ditemukan nanti ketika ide dan gagasannya sudah ada, maka muncul di situ keyakinan dan cita-cita. Di Muhammadiyah dikenal dengan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Nah, ketika ibu bapak saya bertanya, konon hidup ini harus semangat. Tadi, umur bertambah, jatah hidup berkurang, namun semangat tidak boleh turun. Kenapa? Karena punya keyakinan ada kehidupan yang lebih baik yang akan kita songsong. Pertanyaannya, apakah akan sampai pada kehidupan yang lebih baik atau malah kehidupan yang rugi? Di situ soal keyakinan. Jadi tidak ada semangat tanpa keyakinan. Jadi ketika ibu bapak saya berbicara tentang akidah, itu harus menimbulkan semangat. Semangat yang tinggi. Nah, dari semangat ini, karena tahu tadi tentang diri kita ini ternyata ada 4 potensi utama: fisik, akal, hati atau kolbu, kemudian ruh. Maka di situ harus holistik, menjadi satu kesatuan. Dan itu namanya dibimbing oleh yang paling atas, yang namanya spiritualitas. Ibu bapak saya jangan berhenti di spiritualitas, dia harus tampil di dalam fisik. Umroh, tawaf dan sa'i. Dalam haji, tawaf, sa'i, tarwiyah, wukuf, itu pelajaran berharga bagaimana memelihara fisik kita. Otot-otot kaki itu akan membuat otot-otot semua yang ada di organ kita menjadi baik.
bila kita terlatih dengan berjalan. Maka sekarang HP mewakili. Mau berapa langkah ibu melangkah bapak dan saya setiap hari? Kata handphone berdasarkan penelitian, bila sehari 6.000 langkah yang bisa kita tempuh, fisik kita akan dijamin sehat. Maka menghitung sampai 6.000 langkah biar tidak usah oleh bibir kita, dia diwakili oleh handphone. Lalu apa bibir kita? Di situ lafaz yang terbaik disebutlah kalimatut taqwa, kalimatut thayyibah, itu yang membasahi bibir kita. Ketika ibu bapak yang pernah haji, yang pernah umroh, lalu ketika minum air zam-zam berucap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan wasi'an wasyifa'u min kulli da'in. Itu tidak hanya dibaca ketika minum air zam-zam saja, ketika meminum air mineral merek apapun, lalu ibu bapak buka, lalu ibu bapak minum, ucapkan seperti tadi. Ucapannya sudah tadi ucapkan oleh saya minum. Bukan hanya ketika minum air zam-zam. Itu saya beristihad bisa diucapkan ketika setiap kita meminum air itu. Satu waktu ada orang yang datang kepada saya, Ustadz, sambil bawa air, tolong minta doa yang terbaik. Ditinggali teh nini, lain waktunya debat. Ya enggak, saya bisa ngadoa yang terbaik. Mata saya pun pandang pada nenek-nenek itu. Oh, ini kan dipandangku, saya senang sekali tuh. Lalu saya pun berdoa, sabisa-bisa tadi omongkeun ka si nini. Keun nuhun Ustad. Sok leueut ayeuna ni. Langsung wajahnya cerah, alhamdulillah doa orang dikabul. Datanglah orang yang gagah, Ustad, abi yo. Cai pangdoakeun saya, Ustad. Ieu mah kudu diajak debat ku abi. Sabagus ngomong Ustad, minta doa anu panghadena, Ustad ulah salah ngomongna. Cek Ustad teh doa bacakeun ku anjeun pasti geus apal. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ustad, bosen eta mah gitu. Ongko nanya ka Ustad doa tuh seperti itu. Bibir kita basahi dengan itu. Namun satu saat saya pastikan ibu dan bapak ketika ingin perbanyak kalimat thayyibah itu tak sanggup bibir terbasahi dengan itu, karena makna sudah menyatu di dalam diri dan Allah tidak butuh lagi dengan basahnya ucapan yang tadi. Air mata yang membasahi kedua bibir itu, Allah seolah-olah berkata, aku sudah tidak butuh lagi ucapanmu. Aku sudah tahu maknamu tanpa engkau ngomong apa yang kau butuhkan. Aku kabulkan, aku ACC kehendakmu itu. Kitu bu, bilih engke kejadian kitunya. Mun dugikeun teu kaluar eta doa dikabul teh bu. Ngantong ditanyakeun iraha dikabulna. Tapi ulah kieu ngarencanakeun abi gerek kitu we engke eta bisa eta mah. Allah Maha pembuat percobaan. Di situ keyakinan dan cita-cita. Letakkan cita-cita hidup kita apa? Di antara cita-cita hidup kita adalah tentang keturunan. Allah pun bimbing kepada kita. Ketika kita memenuhi kriteria ibadur rahman, maka ibu bapak pun dan saya sah untuk mengucapkan Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ibu bapak saya pun pernah punya keinginan, namun nampaknya keinginan itu nggak akan dirasakan oleh diri sendiri. Allah kabulkan keinginan itu, maka Allah kabulkannya dititipkan kepada keturunan kita. Itu pun harus yakin. Yang terakhir, Al-Quran sebagai pedoman memandu
akan khitoh, garis dasar di dalam hidup itu. Karena itu ibu bapak sekalian, ketika Idul Fitri mau dikembangkan kepada Idul Fitrah, maka kita sekarang mengerti fitrah itu karena mengerti Al-Quran, maka hiduplah dengan berjihad. Itulah hidup yang sesungguhnya. Bila itu ada, maka dimensi yang ketiga setelah kita mengerti Al-Quran adalah hindari penghidupan yang sempit. Kata penghidupan dalam Al-Quran, kita menemukan kata ma'isyah. Maka kata Allah, waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa orang yang lalai dari peringatanku, lalai dari Al-Quran sebagai az-zikra, sebagai pusat peringatan, maka kata Allah, aku jadikan baginya ma'isyatan donka, penghidupan yang sempit. Penghidupan yang sempit bukan kapasitas rizki di bawah standar saja, tetapi penghidupan yang sempit mungkin segalanya ada yang sifatnya duniawi, namun dia tidak pernah merasa tentram dengan itu, maka dia lakukan kolusi, dia lakukan korupsi, dia lakukan manipulasi. Ditemukanlah pada tahun ini oleh Menko Polhukam 349 triliun duit Indonesia teuing ka mana jeung kusaha. Namun Pak Mahfud MD punya daftar anu maokna. Sing horeng di antara nu maok duit eta eueuh hiji oge jelema miskin. Itulah ma'isyatan donka. Oleh karena itu ketika saya tanya, bila pemilu 2024 ada, sabarmu di 348 teuing bisa balik atau henteu. Inilah semuanya Bu. Hindari ma'isyatan donka. Makanya tadi dalam mukadimah saya bacakan 3 ayat di dalam surat Yunus. Surat ayat 62, ayat 63, ayat 64. Ala inna aulia Allah. Ingatlah selalu tentang wali Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka itu tidak diliputi ketakutan dan kesedihan. Siapa mereka ya Allah? Allazina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang-orang yang bukan mengaku beriman lagi, tapi dia sudah aku nilai sebagai orang yang beriman, dan mereka senantiasa membingkai imannya dengan indikator ketakwaan. Kenapa? Karena dia di bulan Ramadan sudah merintis konsistensi berinfak dan bersodakoh. 258 ayat Al-Quran bicara tentang kata takwa. Yang empiris ukuran takwa itu Ali Imran 132 sampai dengan 135, dan itulah indikator ketakwaan yang dimulai dengan yunfiquna fis sarai wad dara. Maka janji Allah, lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka senantiasa bergembira dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan dalam kalimat Allah. Zalika fauzul azim. Zalika huwal fauzul azim. Itulah penghargaan Allah yang tiada bandingannya. Ya Allah, 3 ayat itu Engkau berikan untuk siapa? Maka jawaban Allah, insya Allah itu adalah untuk orang-orang yang hadir pada hari ini. Selamat melanjutkan perjalanan hidup. Semoga sampai pada cita-cita dalam ridho Allah. Keberkahan selalu membingkai kita. Insya Allah satu saat kita berjumpa lagi. Bila tidak di dunia ini, insya Allah
di akhirat kelak, di al-jannah yang Allah janjikan. Bukan sekedar Jannatun Naim, tetapi Allah berikan Jannatu Adnin dan Jannatu Firdaus. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Agus Kusnadi yang sudah menyampaikan tausiahnya ilmu untuk kita semua. Mudah-mudahan